Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Kamis tanggal 26 Maret 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersama mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Paslaten Channel. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau berkati kami, firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Injil Matius pasal 26, ayat 63b hingga ayat yang ke-64. Begini firman Tuhan. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita memperbaiki yang keliru. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manusia bisa keliru dalam banyak hal, termasuk soal memahami Tuhan Allah. Seperti yang terjadi pada orang Yahudi yang menantikan Mesias. Bagi mereka, Mesias adalah raja orang Yahudi yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Mereka menantikan Mesias untuk menggulingkan kekuasaan Romawi. Pemahaman ini keliru. Alkitab memberi kesaksian. Kemenangan yang dibawa Mesias tidak berkaitan dengan urusan politik, melainkan kehidupan yang diselamatkan dari dosa. Mesias yang dinantikan bukanlah pahlawan gagah perkasa dan siap berperang, tetapi Tuhan Allah yang datang menjelma jadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sosok penuh kasih yang bersedia menderita dan mati demi mengampuni dosa manusia. Yesus Kristus memperbaiki kekeliruan ini ketika imam besar bertanya, "Apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Dalam ayat 63b. Yesus Kristus menjawab pertanyaan ini dengan menyebut diri sebagai anak manusia, bukan Mesias. Yesus Kristus memberi makna baru pada kata Mesias, berbeda dari yang mereka pikirkan. Dialah Mesias, Tuhan Allah Maha Kuasa yang datang dalam wujud manusia. Bukan untuk membebaskan mereka secara politik, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Yesus Kristus berkata, "Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 64. Kalimat duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa adalah pernyataan tentang kekuasaan Tuhan Allah yang ada pada Yesus Kristus. Sedangkan kalimat datang di atas awan-awan menyatakan tentang kemuliaannya yang akan mereka lihat kelak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, renungan ini mengingatkan agar kita tidak terjebak pada pemahaman yang keliru tentang Yesus Kristus. Dia yang penuh kasih datang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan menderita, disalibkan, dan mati, Dia bukan saja sumber pertolongan yang kepadanya kita dapat datang memohon berkat, tetapi Dia juga adalah Sang Maha Kudus yang harus dihormati dan ditaati. Artinya, kita tidak hanya meminta kemenangan dari Yesus Kristus, tetapi juga harus patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Sebab itu kita harus membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena dari situlah tumbuh pengenalan yang benar akan Yesus Kristus.
Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman di saat ini. Kiranya kami boleh terus memiliki pengenalan yang benar akan Engkau dan kami hidup di dalamnya. Saat ini kami akan menitkan aktivitas kami, Tuhan berkati sepanjang hari ini dimanapun kami berada. Dalam tugas kerja yang kami jalani, kiranya kami dimampukan, beri hikmat, kekuatan bagi kami. Kami berdoa bagi semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Selatan Channel. Baik jemaat Gemim Maranatha Selatan, tapi kami semua yang menjangkau siaran ini. Ketika ada yang sakit, sembuhkanlah. Ada yang bergumul oleh karena berbagai persoalan, Tuhan karuniakan kelegaan. Tapi ketika ada yang bersyukur oleh berbagai hal, diberkati sukacita iman, jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terpujilah namamu. Diberkati para pemimpin kami, pemerintah yang ada, Tuhan beri hikmat supaya dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Para pemimpin gereja juga keberkati sehingga boleh terus melayani dan boleh menjadi berkat. Berkati terus pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Selatan, yang kiranya kami dan sukacita terus menjalankan tanggung jawab panggilan iman dengan terus memberi yang terbaik. Diberkati kami semua ya Bapa, dan kami taruh hidup kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami Bapa yang berdoa, yang bersyukur dan memohon. Demi Kristus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Salam, damai di hati.